atau nggak ada tanda-tanda dia misalnya mau ngajak mama pegang-pegang atau apa? Tidak, dia malah duduk di agak jauh dari Dia saya. takut ya sama Iya. Halo semuanya teman-teman, sahabat belajar Rusia Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang profil atau tentang seseorang atau situasi seseorang yang sedang dilanda masalah. Kebetulan kita kenal ya orangnya karena beberapa bulan lalu, tepatnya hampir kayaknya udah setahun ya, udah setahun lebih pernah singgah di rumah kami di apartemen ini persis dengan posisi mewawancara seperti yang kami lakukan sekarang. Jadi saya di posisi ini, dia di tengah, lalu istri saya Mama Uli di sebelah sini, dan waktu itu ada Uli juga, tapi sekarang karena tidur dan persis pada jam yang sama, pada jam tidur gitu, jam tidur malam, kita akan berusaha melihat masalah ini dari sudut pandang lain supaya teman-teman semua mungkin bisa mendapatkan sesuatu informasi tambahan dan mungkin mendapatkan apa ya istilahnya ya, wangsit bukan wangsit ya, tapi artinya mendapatkan tambahan dukungan informasi. Nah, buat kita yang harus kita dukung itu kedamaian. Kita ingin supaya semua pihak itu berada dalam keadaan damai, kondisi damai, dan semua masalah pasti ada jalan keluarnya, dan semua masalah pasti juga dapat diselesaikan dengan baik kalau dua pihak punya itikat baik. Kita belum bicara tentang pihak ketiga ya, karena menurut saya pihak ketiga nggak penting gitu ya, oknum. Nah, langsung saja, orang yang kami ingin bahas adalah seorang mahasiswa masih muda, baru lulus S1 dari kota Tomsk, bernama Tura Partayana. Murni ini kami buat bukan untuk membela beliau, tetapi untuk menceritakan perasaan kami dan pendapat kami tentang apa yang kami alami bersama dia ya, gitu. Dari sudut pandang saya, 3 kali kita ketemu dengan 2 kali ya, 3 kali atau 2 kali sih? Dua ya. 2 kali saya bertemu dengan Tura. Yang pertama kali waktu dia wawancara, yang kedua sebelum dia pulang ke Indonesia. Saya melihat anak ini anak yang baik dalam arti dia punya konsep untuk melakukan sesuatu dalam hidup dia. Dan buat saya ini anak yang justru saya sering termotivasi oleh dia, khususnya ketika dia usulin, "Bang, bikin channel YouTube untuk belajar Rusia karena aku nggak bisa bikin begitu." Maksudnya bukan style dia gitu ya. Akhirnya kan makanya kita bikin gitu. Jadi dia banyak menginspirasi saya, memotivasi saya untuk melakukan sesuatu yang positif. Jadi ketika saya mendengar berita itu, membaca berita itu, saya tidak percaya dan saya langsung hubungin Tura. Yang dia katakan, tanggapan dia adalah nangis. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama, seorang yang bernama Turah pun itu bisa diberikan cobaan oleh Tuhan atau masalah oleh Tuhan, dan itu wajar ketika dia sudah ada di atas tapi dia belum siap secara moral dan dia butuh dukungan. Untuk itulah makanya saya merasa nggak srek gitu ketika saya baca cacian atau bulian di medsos bahwa sebenarnya Tura itu predator seks. Buat saya predator seks, maaf, ini kata-kata yang sangat sensitif ya, dan bahkan tabu banget untuk dibahas. Jauh lah dari situ, dan buat saya orang seperti ini pun mungkin masih kalah buruknya dibandingkan ketika saya masih masa-masa awal kuliah S2 dulu. Gitu. Gimana kalau dari sisi Mama Uli? Saya melihat orang ini cuma 1 kali. Ya, tapi sebelumnya saya dengar banyak dari Bapak Uli yang telepon saya dari Tomsk. Aduh, di sini ada orang YouTuber. Untuk saya itu agak aneh sih awalnya. Kok YouTuber apa itu? Dia mau wawancara kami. Oke. Terus sesuatu hari beliau datang ke Moskow khusus untuk bertemu dengan keluarga kami dan datang ke rumah kami
ya, dan melihat cara kehidupan kami. Ya menurut saya sih, dari sudut pandang saya, dia orang apa, tворческий, Orang yang kreatif gitu ya. kreatif ya, yang punya banyak ide, dan punya apa, sudut pandangnya sendiri. Dia bisa melihat peristiwa menarik dalam hal yang agak normal, yang biasa buat Jadi kami. hal yang biasa ternyata itu menarik buat Iya. dia. Dan hal yang menarik buat kami, ya dia bilang, dia menganggap tidak menarik. Tidak menarik. Awas Lora. Ya. Terus apa? Sekali Waktu itu, pertemuan itu ya iya, yang pasti dia sekali datang hanya pertemuan itu. ngalamin. Dia agak apa? Orang malu. Pemalu ya. Ya, agak pemalu, apa, sedikit mungkin tertutup dari awal. Tertutup ya. Ya. Dan kasih banyak penghormatan di sini kepada keluarga kami saat itu. Padahal anak kami mau merusakkan kameranya. Ya. Dia salah semua itu. Iya. Ya, itulah pandangan saya. Ya, yang Mama lihat gitu ya. Iya. Yang Mama rasakan terkait dengan kayak dugaan, balik lagi ya, pelecehan seksual. Okay. Percaya gak sih Mama? Tidak begitu sih. Tidak begitu, artinya ada sedikit percaya dong? Enggak, tidak sama sekali. Oke, kenapa? Jadi, dia kan dari secara fisik pun dia kurus, kecil. Jadi kalau orang kurus kecil nggak bisa maksa gitu ya? Ya pukul lari sih. Pukul aja terus lari ya kalau dia maksa. Tapi menurut saya sih orang kayak apa, secara moral juga orang ini menurut saya sih tidak bisa memaksa. Saya tidak melihat dia dalam kondisi kayak gini sama sekali, tidak. Dia lebih kayak Batanyik. Dia kayak Batanyik ya? Iya. Oh, Batanyik itu kayak kutu buku gitu. Iya. Oh, tapi kan waktu itu ada kejadian ketika saya nidurin si Uli ke kamar. Oke. Waktu itu gimana menurut perasaan Mama Uli? Kan ada nggak sih arah-arah ke situ? Kan kalian cuma berdua tuh waktu itu ngobrol-ngobrol santai setelah udah nggak direkam gitu ya? Iya, kami hanya ngobrol saja, kayak apa, pertanyaan-pertanyaan umum, kayak bagaimana di Rusia, dia mau tahu soal karakter cewek Rusia, orang Rusia. Okay. Ya, terus apa, bagaimana kami tinggal di sini, kayak keluarga campuran, ya semua soal apa rekaman dia sih, supaya artinya dia bisa tahu. Nggak ada tanda-tanda dia misalnya mau ngajak Mama pegang-pegang atau apa? Tidak, dia malah duduk di agak jauh dari dia saya. Takut ya sama Iya. Ya sih, tapi ini hanya pendapat kita. Ini bentuk kepedulian kita dan dukungan kita, support terhadap orang yang sebenarnya buat kita itu tidak ada bakat sama sekali untuk melakukan perbuatan seperti itu. Teman-teman bisa percaya, ini kita hidup di negara Rusia dan negara Indonesia sebagai manusia yang bebas, punya hak dan juga kewajiban, dan punya hak untuk percaya atau tidak percaya. Ini dari sisi kami yang sudah melihat langsung, mengalami. Saya 3 kali bertemu dengan Tura, pertama kali di Toms, yang kedua di rumah ini ketika diwawancara, yang ketiga sebelum dia pulang, yang akhirnya saya dapat informasi dari dia dapat masalah gitu. Dan sebenarnya waktu itu juga tidak terlalu banyak dia cerita, terus saya akhirnya jadi tahu justru nggak langsung dari dia, dari media massa dan dari
macam-macam berita gitu, jadi simpang siur. Dan harapan kita sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya. Ya, semua damai. Supaya semua damai. Jadi bukan hanya turah tapi juga damai di hati cewek yang merasa telah dirugikan, dan juga damai di hati pihak ketiga yang tiba-tiba kucuk-kucuk datang membuat satu ledakan yang serius begitu ya. Artinya membuat satu gerakan yang sebenarnya secara hukum orang inilah yang paling bertanggung jawab begitu ketika misalnya turah ngajuin ke ranah hukum gitu. Tapi whatever itu, kita sih berharap supaya semua bisa menyelesaikan ini dengan damai kan, karena Mama Uli sendiri ketika dengar berita itu dia kayak penasaran sampai tadi siang begitu ada turah bikin pernyataan, dia kayak pengen tahu sebenarnya dia bener nggak sih. Memang secara eksplisit dia nggak bilang ya, tapi kita bisa membaca dari raut wajahnya, dari cara dia menyampaikan, dari ekspresi. Kalau orang bohong tuh biasanya suka gini-gini atau gitu-gitu, ngomongnya nggak jelas, ngelantur. Kalau menurut saya masih jauh lah orang ini dari itu ya. Dan kita berdoa buat semuanya supaya damai-damai, no haters dan no bulliers ya. Yang ada semua kita saling mencintai, apalagi bentar lagi 17 Agustus gitu ya. Semua harus merayakan Indonesia merdeka, harus merdeka hatinya dan perasaannya dari rasa benci. Nah, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan cerita kami ini bisa berguna baik dari orang yang pro turah maupun yang tidak pro turah, supaya ini yang dikedepankan ya, pakai nyari damai bukan nyari ribut. Proses hukum boleh aja, itu sebagai bagian dari pembelajaran bersama seperti itu. Kalau ada yang ingin komentar atau ingin menyampaikan informasi juga, atau unek-unek, atau misalnya mau saya nggak setuju nih, atau saya punya pengalaman dengan turah, silahkan tulis di kolom komentar, dan kami akan sangat senang untuk berdiskusi dengan akal sehat dan hati yang merdeka dan damai ya. Kalau hati yang tidak damai kami tidak akan tanggapi. Itu aja. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Salam damai. Salam damai. Terima kasih. Dadah.